Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Dibahas podcast. ya. Kali ini kita udah masuk di episode 7. Waduh, kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih. Yoi. Betul. teman Madrasah Sanawiyah lagi. Betul. Iya. Oke, Bapak Cesar Muhammad Cesar Febriansah, tolong perkenalkan diri Anda. Betul. Ya, nama saya Muhammad Cesar Febriansyah. Saya dari nggak boleh ini ya. Apa? Nggak apa-apa, Sar. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai aja. Saya dari ini apa namanya? Kuliah saya di situ, di Ciledug situ. Ya pokoknya di Kawasan Ciledug ya. Kawasan Ciledug ya. Bener. Kalau tinggal di mana Bapak? Tinggal Saya tinggal di Maharta, Pak. Wih, tinggal di Maharta. Siap. Akun Instagramnya apa nih Bapak? Boleh dipromosiin? @mcfeb B-nya 2. Wih, tuh jangan lupa follow ya Nah, pokoknya. follow. Kesibukannya apa nih, Sar? Apa? Sekarang ini kesibukannya apa nih? Sekarang paling lagi nungguin skripsi sih sama KKN. Skripsi itu baru mulai bimbingan Maret besok. Oh, mulai Maret nih baru bimbingan Iya. nih. Terus kalau misalkan paling kalau nggak ada kerjaan di rumah, belakangan ini lagi apa namanya? Kerja paling jadi kurir. Oh, jadi kurir sekarang. Kurir gimana tuh maksudnya tuh? Paket sih dia. Kayak jatuhnya kayak freelance ya, enggak Ojek online. bukan ojek online. Cuma apa namanya? Kayak modelan nganter paket gitu sih. Kayak Oh, ekspedisi. Iya. Oh, oke. Ekspedisi. Ya, jadi gini, Sar. Hari ini kita berniat mengundang lu di Bahas Podcast. Pengen ngomongin soal Manajemen internasional. Kita mau ngebahas manajemen internasional. Kayaknya menarik banget nih buat Menarik kita dibahas. bahas. Nah, buat teman-teman. Soalnya gini, Cesar kan kuliahnya juga jurusan manajemen internasional. Iya, betul banget. BTW dia udah pernah ke Amsterdam dan Taiwan loh. Luar biasa tuh. Amsterdam di mana sih? Itu kayaknya tuh yang ada kipas anginnya. Belanda ya? Yo, Oh iya. Siap. Bukan begitu, bener kan? Betul. Jadi gimana, Sar, kabar lu? Kita udah berapa lama nih gak ketemu nih? Iya. berapa itu? Ih, lama banget ya. Alik. Terakhir kayaknya pas bukber 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Iya, bener. Pas bareng-bareng ya, Sar, ya? Iya. Yang di rumah Enggar itu. Iya, itu terakhir tuh. Itu Gila. udah lama banget. Lama banget anjing. Parah gila. Aduh, kayaknya kita harus bukber lagi ya. Iya. Sama mendekati bulan suci Ramadan. Betul, dikit. Gue minum dulu. Minum. Boleh diminum? Sama dah. Iya. Kurang nih gula gue nih anjing. Cuma banyak BG. Oh iya, diabetes. Kata lu jangan banyak ya. Iya. Oke. Bahaya. Ya kan? Nah, kan kita waktu itu kan kepotong gak ketemu lagi gara-gara pandemi sih sebenarnya ya, kan ya. Iya, Gara-gara iya. Pandemi. Soalnya emang awalnya pengen ngadain bukber lagi kan, Iya. tapi pandemi kita hold putuskan. dulu, ya kita Stop tahan dulu dulu, lah. stop dulu ya, nantilah next mungkin. Nah, ini lu kan di manajemen internasional nih ya kan. Pengalaman lu kayak banyak banget nih gue lihat, apalagi lu sampai ke luar negeri ya nggak sih, bener banget. Itu luar biasa buat Gue belum pernah keluar negeri aja. Sama gue juga. Paling cuma Jakarta Selatan, Tangerang kota doang, keluar Buset. kota. Lu kayak banyak banget itu wilayah kayaknya. Iya. itulah. Sebutin apa aja nih? Kota Tangerang nih. Tangerang, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Tangerang Selatan. Gitu rumah gue di Ciledug. Itu udah aksesnya kemana-mana bisa, bro. Di tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Luar biasa nih. biasa. Bersyukur kali kita ya. Syukur. Main ya kan. Nah, lu kan ke Amsterdam ya? Ya, Yang pertama kemana? Ke Taiwan dulu atau ke ke Belanda dulu itu pas November 2019. Iya. November 2019? Oh, pertama ke Belanda tuh. Iya. Itu udah COVID belum sih? Belum ya? Belum itu mah. Belum ya, Masih belum ya? aman. Masih aman. Makanya pas gua lihat fotonya dia tuh gua kaget nih lagi kayak Dari IG ya. Iya, kan. Gue pengen tuh aja. Banget gua juga. Amsterdam, ya. cuy. Iya. Tapi enak gak sih lu keluar negeri tuh, enak gak? Apa ya, enak sih kalau menurut gua. Itu kan juga pertama kali sih ya gua keluar negeri. Alhamdulillahnya langsung ke tempat kayak gitu, kayak Eropa gitu kan. Heeh. Kayak ngelihat budayanya mereka tuh kayak beda banget sama di sini, Oh, Ci. kulturnya. Kacau. Bisa lu jelasin gak nih gimana tuh budaya mereka di sana ya? Kan? Penasaran gua. Yoi. Enggak. Itu sebenarnya lu ke Amsterdam dalam rangka apa nih? Nah, iya bener. Itu kalau yang kemarin tuh kayak cuma ini aja sih, kayak emang ada program dari kampusku buat belajar ke luar negeri. Pertukaran pelajar gitu bukan sih? Nggak pertukaran sih. Oh. Cuma kayak belajar aja. Cuma kalau pertukaran ada lagi dia. Oh, beda lagi tuh Beda programnya. lagi. Tapi gue kepo soal ini sih, Sar, soal perizinan ke Belanda. Nah, itu Maksudnya dia, keluar negeri apa aja gitu. sih yang harus dipersiapkan? Syarat-syaratnya gitu. Kemarin apa ya? Kemarin tuh kita cuma ngurusin paspor. Ke Belanda itu pakai visa nggak sih? Visa, ya pakai paspor Oke. sama visa. Itu doang sih, sisanya mah kayak misalkan
Pembimbing gua, kamu nyerahin paspor sama visa ya, kayak ntar ada batas waktunya gitu kan. Ya udah kita serahin, udah. Gue masih kurang paham soal visa ya. Visa itu gimana sih? Maksudnya kayak gimana sih cara? Kalau paspor gue ngerti kan cara bikinnya ke apa sih? Pokoknya di daerah situlah. Nah, kalau visa imigrasi, sorry. Nah, kalau visa tuh gimana sih konsep visa? Visa gue nggak paham. Visa gue juga sebenarnya kemarin kurang paham. Kalau paspor kan gue kemarin bikin sendiri kan, ke imigrasi di Tangerang situ kan. Kalau visa berangkatnya bareng-bareng, terus kayak misalkan disuruh kasih persyaratannya apa aja, ntar gue kasih ke pembimbing gue kan, pembimbing gue ikut. Gue kasih ke pembimbing gue, udah dia ngurus. Berarti semua penerbangan, maksudnya stay hotel di sana itu semuanya pembimbing gue yang ngurus ya? Udah diurus, makanya kayak visa gitu gue juga urusnya gimana juga kurang paham sebenarnya. Tapi lu kemarin ada deposit nggak? Temen gue soalnya gini, gue punya temen nih bre. Nah dia lagi kayak belajar gitu di Jerman. Nah dia deposit gitu 100 juta gitu loh. Lu kayak gitu nggak? Pas kemarin ke Belanda deposit gitu nggak? Deposit maksudnya gimana nih? Kayak duit lu tuh 100 juta kayak ditahan gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya jaga-jaga. kayak jaga-jaga kayak lu ada apa-apa di sana kayak gitu. Kayak gitu nggak? Oh enggak itu gua ke sana itu kayak apa ya? Jatuhnya itu free gak sih? Soalnya kan udah termasuk sama duit UKT semester. Oh, jadi lu ke sana free. Jatuhnya sih free, enggak ada bayar-bayar apa lagi. Oh, maksudnya udah digabung sama UKT lu. Iya, di UKT udah sama. termasuk. Berarti UKT lu sangat besar nih kayaknya. Gak malah ya, yang gue bingung buat internasional jatuhnya murah, Pak. Oh, dibanding kampus-kampus lain tuh UKT di situ lebih murah ya, maksudnya gimana ya? Jatuhnya lebih murah lah ya. Iya, dibanding dengan dibandingin dengan program internasional, dibanding dengan taruh deh kayak program akuntansi, program kayak jurusan akuntansi atau manajemen biasa dari kampus lain tuh nggak beda jauh, paling beda cuma 1 juta 2 juta. Manajemen biasa bukan internasional. Biasa, akuntansi biasa juga gitu. Mendingan ambil yang internasional sekalian, bisa keluar negeri gitu. Lu main loncat-loncat aja, jelasin dulu nah, dong. Itu dia kan tadi ya. Lu udah dimotorin. Gimana sih ini? Iya, yang masalah kultur nih. Enggak, bukan. 1, 2 tuh dulu apa? Lu main loncat aja. Dia kan Bapak? Kita temanya manajemen internasional. Lu enggak jelasin dulu tuh. Nah, iya kalau gue boleh tahu nih, manajemen internasional tuh apa sih? Maksudnya ya lu tangkap aja, enggak secara teori gitu. Secara general aja ya. Ya mungkin kalau secara teori gue juga kurang paham kan. Kalau secara general dari yang 3 tahun kebelakangan yang gue belajar, sebenarnya nggak beda jauh sih manajemen internasional sama manajemen biasa kan. Paling kalau di kampus gue itu kayak sehari-harinya lu disuruh ngomong pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Entah itu di luar atau di dalam matkul. Terus beberapa matkul juga ada dosen dari luar. Oh ada juga dari luar negeri gitu. Apa gimana? Iya, ada beberapa. Terus kayak tadi kan lu bilang ada program ini kan kayak pertukaran mahasiswa gitu kan. Kita juga ada kayak itu beda lagi. Kayak dalam 1 semester tuh kayak ada, bukan kayak sih emang ada apa namanya? Mahasiswa dari Universitas Meiji Jepang. Meiji sama Kanda itu mereka belajar di kayaknya gua sensor sih. Iya, belajar di universitas. Mereka belajar di kampus gua selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jauh. Berarti ini juga lama juga ya? Lama. Tapi dari kampus lo ada yang juga pertukaran pelajar ke universitas mereka enggak? Ada. Temen lu sendiri? Bukan lu? Bukan temen gua sih kemarin emang nggak tertarik aja soalnya kan belajar budaya Jepang kan, gua nggak tertarik aja. Iya sih ya. Jepang. Tak kayak Enggar kan. Iya, jadi wibu. Parah. Parah banget lu setiap podcast anak orang diomongin Aku orangnya kagak boleh. Enggak, emang anaknya kurang ajar banget. Setiap mau diajak podcast kagak mau. Alasannya ada mulu kali ya. Buset udah. dah. Nah, lu kenapa sih Sar? Maksudnya setelah lulus dari SMA, kenapa memutuskan untuk ngambil manajemen internasional atau sebelumnya ada jurusan-jurusan yang pengen lu masukin gitu? Iya, apa ada opsi lain gitu selain dari manajemen internasional gitu? Awalnya itu gua mau masuknya UI kriminolog kan. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih kenapa gue masuk situ, tapi kayaknya keren aja sih. Nurul bukannya kriminolog di kampus. Iya, sebut lagi itu. Ya, terus. Tapi iya, terus gimana tuh? Pada akhirnya. Awalnya kan kayak disuruh ditanya kan sama orang tua. Bukan orang tua sih, kayak dari BK gua. Ditanya sesuatu kayak kalian pengen masuk kemana sih gitu kan. Gua asal aja UI kriminolog Bu gitu.
Habis itu Padahal lu nggak tahu tuh apaan Gua nggak kriminolog. tahu, kriminolog apa sih, keren aja gue bilang. Tapi emang kerjaannya keren juga sih kalau dibilang. Kerjaannya emang apa sih? Nanya balik. Aduh, selidikin kasus gitu, Bre. Oh, kayak forensik gitu gak sih? Ya betul. Oh. Tapi nggak kayak dokter-dokter amat sih, itu kan beda lagi jurusannya. Iya, Terus, gue pas ditanya juga kayak bercanda aja. Wah, kayak bahas kayak nanti Kriminolog ya? kriminolog seru tuh ya. seru berarti di next episode mungkin ya. Iya. Iya, gue kayak ditanya bercanda aja kan. Sebenarnya yang gue pengen apa ya? Nggak tahu sih jurusannya apa, tapi kalau bisa itu kemarin ya gue pengen kalau bisa tuh jangan yang kayak berhubungan dengan angka atau apa. Gue lebih seneng yang berhubungan dengan orang. Oh, lu kenapa gak masuk hubungan internasional aja? Apa? HI. Gue sempat kepikiran itu sih, cuma gue kan kayak curhat juga kan sama saudara-saudara gue. Kayak saran dari mereka jangan deh, mendingan gitu. Soalnya walaupun kuliahnya enak juga prospeknya bagus, tapi susah pas lu udah lulus. Tapi prospek kerjanya bukannya dari diplomat gitu ya? Diplomat sih kayaknya nggak Nah, jauh iya. dari diplomat. Dari diplomat itu. Gaji gede tuh. Luar biasa. Luar negeri mulu lu Udah, tinggal. bukan main, iya. Nggak enak juga gak sih Ci kalau kerja jauh-jauh gitu? Ah, itu. Pikiran apa keluarga bagaimana? Betul. Iya. Tadi sempat ngomong sebelum podcast mulai juga ngomongin itu kan, Sar. Maksudnya iya, kayak kita agak kalau kerjanya agak jauh dari keluarga atau kerabat kayak gimana gitu ya. Ya, kalau gue pribadi sih kayak kurang demen aja kalau misalkan masih ada pilihan lain untuk kerja di deket teman atau keluarga kan yang paling utama, kenapa enggak gitu. iya, Soalnya kalau nggak ada pilihan lain ya lu mau nggak mau harus cabut lah gitu. Tapi BTW lu bukannya waktu itu keterima di salah satu perguruan negeri ini ya, negeri ya? Iya, perguruan tinggi negeri. Iya, perguruan tinggi negeri. Iya. Kenapa tidak diambil? Padahal kan peluangnya besar banget itu. Enggak, tunggu dulu, jurusan apa yang keterima? Apa? Pas di PTN itu. Iya. Itu jurusan juga jurusan gurem. Apa jurusan pendidikan luar sekolah? Aduh. Pendidikan luar sekolah apa itu? Pendidikan luar sekolah apa tuh? Sekarang sih namanya pendidikan kemasyarakatan deh kalau nggak salah. Oh, Itu iya, juga sebenarnya iya. itu tuh kayak apa ya? Kayak gue kan dulu kan mikirnya gini, sebisa mungkin gue dapet negeri deh, biar nggak ngebebanin orang tua. Gue mikirnya gitu kan, ya kan? Awalnya ya. Jadi gue ikut mandiri itu. Ikut mandiri di PTN itu. Iya, gue ikut mandiri di PTN itu. Ada pilihan dua kan. Yang pertama gue pilih sosiologi, yang kedua gue pilih itu. Asal aja udah nih apa ya yang. Tapi lu berharap, gue yakin maksudnya kayaknya lu berharap di sosiologi ya. Sosiologi kan tadi gue bilang gue suka yang berhubungan dengan orang gitu kan. Gue berharap sosiologi sih, tapi nggak keterima. Abis itu sebelumnya mandiri gue juga cek dulu nih yang sekiranya jurusan di mandiri ini yang paling dikit saingannya mana ya. Salah satunya itu pendidikan luar sekolah. Gue ambil aja itu, keterima pendidikan luar sekolah. Awalnya gue emang kepikiran ngambil itu kan. Negeri itu ya. Soalnya negeri. Terus juga apa? Belum nemu yang yang manajemen internasional ini. Gue belum nemu program ini. Sebelum lu ikut mandiri itu lu ikut ini nggak sih, Sar, kayak SNM atau SBM? Lu ikut semua, Pak. Tolak semua ya. Iya. Apa dah? Korban ya. Enggak, sorry, gua mandiri 2 kali. Gua sekali doang. Kagak ngapal. Gue mandiri berkali-kali. Tolak semua tuh. Parah. Belum rezeki. Tapi keterima yang tadi doang tuh PTN. Iya. Itu yang terakhir. Sedih sih ya. Parah sih ya kan. Cuman kan ya, tapi akhirnya tuh lu bisa ketemu sama manajemen internasional tuh dari mana? Apa lu kepikiran, apa ada yang ngasih tahu, apa ada yang orang tua lu atau kerabat sahabat Orang lu? tua gue, bapak gue sih waktu itu kayak nggak yakin gitu kan, ini jurusan apa sih gitu kan, kayak belum tahu prospeknya. Akhirnya bapak gue searching di internet, universitas swasta gitu kan, yang sekiranya masih terjangkau lah. Akhirnya ya nemu itu. Ini di sini di kawasan Dekat rumah lu, Jah. Akhirnya nemu di Aduh, situ. kepleset nyampe ya, Pak. Akhirnya nemu di situ, terus apa namanya? Dilihat-lihat kan, kayaknya program bagus juga. Habis itu di print, dikasih lah ke gua. Kayak, Sar nih coba kamu lihat, kamu apa namanya? Pelajarin dulu nih kira-kira kamu suka gak? Nih kayaknya bagus nih, gitu kan. Habis itu gue awalnya kan ngemikir kayak manajemen paling hitung-hitungan. Iya, nggak jauh dari hitung-hitungan ya biasanya. Lah gue. Awalnya gue mikir gitu kan. Tapi habis itu gue disuruh ketemu sama saudara gue itu dia juga manajemen internasional di Sydney waktu itu. Wow. Di salah satu universitas di Sydney. Habis itu gue disuruh ketemu.
suruh curhat-curhat tentang itulah. Emang kenapa sih kamu nggak mau masuk manajemen gitu? Ya gue bilang lah, namanya Bang Dodi kan. Bang Dodi Cesar mah takut bang, soalnya kan emang Cesar sadar Cesar nggak bisa hitung-hitungan gitu kan. Akhirnya dia kasih buku-bukunya, nih coba cari coba kamu lihat di sini mana yang hitung-hitungannya yang mana yang ada hitung-hitungannya gitu kan. Setelah gue lihat juga emang nggak banyak sih cuy. Akuntansi ada, tapi cuma kulitnya aja. Oh, nggak mendalam ya gitu enggak, ya. Tapi masih tetap ada hitung-hitungannya juga tuh, apa enggak? Masih tetap ya. Namanya bisnis pasti ada hitung-hitungannya kan. Tapi ya nggak yang kayak akuntansi lah, MTK gitu. Wah, nggak bisa lah gue. Jadi sebenarnya ya gue masih kurang nangkep ya. Jadi garis besarnya manajemen itu apa? Gue dari dulu SBMPTN gue tuh sempet ngambil manajemen UIN. Padahal gue nggak tahu manajemen itu tentang apa gitu. Maksudnya, tuh nonton tuh gue tuh. Iya. Maksudnya gue nggak paham maksudnya manajemen tuh ngapain gitu loh. Apa kita memanage suatu apa gitu. Gue gak paham sih. Maksudnya secara garis besarnya aja. Tarik garis besarnya aja. Itu gimana sih Sar? Kurang lebih sih ya gitu. Namanya manajemen ya nge-manage kan. Seharusnya kalau misalkan di banyak kampus ya, yang namanya jurusan manajemen pasti ntar ada juga penjurusan lagi. Kayak mau manajemen, lu manajemen apa nih ntar kemana ya, ininya. Kayak misalkan mereka prospek kerjanya bisa jadi manajer juga ya berarti ya? Iya. Luar biasa. Gue kurang paham ya soal manajemen. Selalu gak pernah tertarik untuk ngambil itu, gak interest. Gue juga sebenarnya kurang tertarik tapi lu udah 4 tahun nih, hampir 4 tahun nih. Jangan ngomong tidak tertarik. Tolong. Semester akhir. Iya, terakhir nih. Awalnya tidak tertarik, tapi setelah dijalani juga kan gak ada hitung-hitungannya kan. Dan setelah gue belajar, ini banyak berhubungan juga dengan orangnya kayak gue di manajemen tuh tertarik sama marketing. Karena dia kan dan kebetulan si Bang Dodi tuh yang saudara gue yang tadi gue bilang dia juga di marketing. Kerjanya sekarang di marketing. Kerjanya tuh kayak apa ya, dibilang gampang juga nggak gampang kan. Tapi kayak berhubungan sama orang aja, presentasi ke orang tuh gue suka kalau kayak gitu, ngobrol sama orang, ngomong sama orang. Iya, berarti lu cocok lu masuk PR atau enggak markom lu. Bisa jadi sih. Iya, marketing komunikasi. Iya. Aduh. Iya. Udah nggak usah yang lalu nggak usah dibahas. Udah semester 8 ini kita sama semuanya ini. Ilokan mau ulang lagi gimana ya? Buang-buang waktu lu ulang lagi, Bapak. Terus gimana? Selama kuliah aman nih. Gitu gila. Enggak tahu gua kabarnya Cesar dan postur tubuhnya. Luar biasa kan. Perawakannya tuh cepet banget gitu kan. Luar biasa gagas sekali teman kita ini. Bukan main. Dulu jangankan masuk frame di foto aja kagak mau. Gue inget banget tuh teman-teman tuh gitu. Sekarang masuk video aja. Dulu kagak mau di foto ya. Selalu dia yang motoin. Bener. Pasti ada yang kurang nih, kemana ini? Enggak tahu ya yang ujung-ujung ya. Luar biasa emang ini Cesar ini. Tapi lu tadi belum jawab pertanyaan gua. Iya tuh. Yang masalah kultur nih. Oh iya. Gimana sih kultur orang yang lu di sana ini pas lu di Belanda itu? Kalau yang paling kelihatan banget sih ya, yang pas gue nyampe bandara tuh disiplin sama kerapiannya sih, itu udah beda banget. Kayak lu naik eskalatornya nih, jadi di sebelah kiri semua. Dia naik nih, terus naik kan. Yang orang yang nggak buru-buru sebelah kiri, dia ngasih space di sebelah kanan buat orang yang lari cepet-cepet, permisi gitu. Iya, nggak berantakan lah gitu ya. ya. Di sini mah teratur iya, disiplin juga kelihatan banget. Itu sih yang paling kelihatan mah. Nah kan kalau misalnya di Indo nih kan rasa awareness-nya itu kan apa ya, kayak perhatiannya gitu tinggi. Kalau di sana gimana? Sosialnya, dari segi sosialnya. Oh, di sana mah apa cuek aja gitu, orang mau ngapain, mau jatuh tabrak bodo amat gitu ya. Kalau negara yang lain sih nggak tahu ya, tapi kalau Belanda itu nggak beda jauh sama Indo kalau untuk masalah sosial ya. Kayak ramahnya gitu. Oh, sama gitu. banget. Malah kayak misalkan lu ngomong sama orang, gue waktu itu pernah ketemu sama orang di kafe. Ada om Belanda. Om Belanda namanya lupa gue, Emil kalau nggak salah namanya kan. Keren juga. Iya, Belanda. Iya betul. Emil. Ketemu tuh awalnya cuma dia nanya kita dari mana rame-rame gini kan. Dari Indonesia gitu. Oh, dia bilang, oh Indonesia, dia juga ternyata tertarik sama bisa dikit-dikit bahasa Indonesia. Oh, dia bisa juga. Oh, berarti keren juga, luar biasa Indonesia dikenal di sana juga. Emang warga negara. Tahu nggak sih kalau Indonesia dijajah sama mereka? Tahu. Oh, tahu. Malah kan kita kan
awalnya ketemu Emily itu di kafe, akhirnya kita mau nongkrong bareng, ngomongin itu juga, ngomongin soal ngejajah gitu, bercanda aja. Itu nggak perang lo di sana lo. Kok alik lo. Bisa loh. Indonesia sekarang peringkat 16 nih. Tentara. Kekuatan tentaranya dan sedangkan Belanda di peringkat 30. Bahasanya juga ada beberapa yang mirip, ada beberapa yang mirip. Oh. Contohnya apa tuh contohnya? Tunggu, tapi mereka orang-orang di Belanda warga-warganya tuh bahasa Inggrisnya gimana, Sar? Bagus gak sih? Waduh, sono mau bahasa Inggris kayak British apa gimana gitu? Bukan British lah, itu Inggris. Iya. Maksudnya orang Belanda kan bahasa Belanda aja, bukan bahasa Inggris. Maksud nanya sih bahasa Inggris ya? Bukan, gue nanya orang-orang situ bahasa Inggrisnya gimana, bagus apa enggak? Bagus banget di sono, malah bahasa Inggris itu kayak emang udah bahasa harus gitu loh. Oh, dia masuk bahasa resmi gak sih? Inggris itu? Wah, kurang tahu deh gue. Kalau di situ mah, kalau dibilang resmi juga emang kita harus semua harusnya bisa. Tapi maksud gue tuh resmi di negara tersebut. Enggak, maksud gue aksennya gitu loh. Aksennya bahasa Inggris di sana tuh kayak gimana gitu. Kayak gini dong. British apa gimana gitu, apa biasa? Aksen biasa sih, masih Kayak Harry Potter ya. Jago. Bisa dah. Taunya Harry Potter. Iya, dikit-dikit aja gitu loh. Iya. Aduh. aksen dia biasa aja. Maksudnya ada beberapa yang masih medok sama bahasanya, ada yang emang udah lancar banget. Tapi di sana gue pernah ketemu gembel di sana. Oh, ada. Homeless gitu. Homeless. Lancar bahasa Inggrisnya, Pak. Emang udah kayak harus bisa dari kecil gitu. Bahasa Belanda sulit nggak, Sar? Aduh, gimana ya? Gue nggak pernah belajar juga sih, cuma puyeng aja denger ya. Coba lu kalau transaksi ngobrol sama orang-orang situ komunikasi kebanyakan gitu. pakai bahasa Inggris. Inggris karena emang semuanya bisa. Tapi emang dari dulu dia terkenal bisa bahasa Inggris. Emang jago aja bahasa Inggris. Iya. Kalau kagak tahu gua ngerti nih, Mak. Nih apaan, Sar? Tolong, Sar. Gitu. Duduk di depan mulu nih. Luar biasa. Kalau nggak mau gue pawas. Oh iya betul. Oh iya benar, Betul, opsinya betul. ya kan. Wah, kalau ingat Caesar ingat gitu. Jangan dulu. Panjang Bapak, panjang gitu? Urusannya. Itulah merebutkan Asmara. Tapi seru loh tuh. Oh, jangan. Lagi jangan. tak. Tok, kayaknya lu boleh masuk sini, Tok. Kemarin gitu sempet support dari podcast ini gitu. Iya. Keren banget tuh dia. Oh, yang biasa, dia ya. ngasih apa tuh? Minuman atau makanan? Makanan sama Makanan sama minuman. minuman, Lu iya. udah gimana gua foodin makanan gila, Kaget gue juga ya kan. Cuma Boji sekarang di mana ya? Keluar keliling Indonesia mulu dia. Iya, sekarang lagi di Kalimantan apa? Kalau nggak salah. Kayak asik tuh ngundang gitu di podcast ya. Betul, ya kan. Harus. Kan. Ya, apalagi nih ya. Masih banyak ya. Maksudnya pertanyaan kita sebenarnya aduh pengen banget gitu kayak rasanya keluar negeri terus segala macam. yang Taiwan gimana yang Taiwan? Nah, iya yang Taiwan nih. Lu pas ke Taiwan tuh pas udah masa masuk pandemi ya? Iya, pas masih awal-awal, pas masih Itu bulan apa, Sar? Maksudnya tahun 2020 ya? 20 Februari gue nyampe sana. Wow. Tapi Indonesia belum kasus pertama di bulan Maret. Belum, di Indonesia malah belum. Karena Indonesia Enggak ada. bahaya. Nasi goreng Enggak, anjing. maksud gue Indonesia luar biasa. Luar biasa ya. Biasa. Mantap. Bukan main ya kan. Luar biasa ya. Makan nasi kucing kan. Iya, udah. Kebalangan ya. Diem. Iya. Nasi goreng bego nih. Enggak, maksud gua kan emang di Indonesia kan ada beberapa orang yang kebal gitu. Iya. Tapi lu takut gak sih pas awal-awal tahu wah ini ada Covid nih gitu ya kan? Lu malah was-was apa gimana nih? Was-was kan soalnya kan dari gue itu ditanyain sama pembimbing gue. Ditanyain yang mau berangkat ke Taiwan siapa? Ngomong sama saya itu dia ngomong kayak gitu udah dari Desember 2020 itu kan belum kan? Dari Desember 2020 itu kan belum ada omongan-omongan tentang Covid kan di sini kan kayak masih sama sekali nggak ada lah. Itu masih yakin banget gue. Pas udah mulai masuk 2020 Februari awal tuh kan udah mulai beritanya di mana-mana kan udah mulai ada yang lockdown lah, ada yang zona merah lah. Di sana lu kerja, Sar? Kerja. Magang gitu ya dari kampus ya? Dibilangnya sih magang, masuk program magang, tapi gue mau kerja di sana jatuhnya. Kerja keras ya? Iya, Parah. dapat cuan dong juga dong berarti dapat cuan nih. Cuan dapet tuh. Iyalah, masa kerja nggak dapet Luar cuan. biasa. Nah, nih yang terakhir nih ya kan. Yoi. Kira-kira nih Kita sudah masuk ke konklusi. Konklusi benar banget. Ada pesan dan kesan gak mungkin nih? Maksudnya buat orang-orang yang pengen Betul. masuk manajemen internasional, lu punya nggak pesan-pesan buat mereka? Misalnya
takut misalnya mereka ada keraguan gitu. Iya, pengen banget pengen masuk masuk. manajemen internasional tapi masih ragu. Ragu, ada keraguan ya. Gimana nih menurut lo nih? Kalau menurut gua itu ini ya, apa sih namanya? Gua nggak tahu sih untuk orang yang emang udah awalnya demen sama manajemen itu. Tapi kalau misalkan untuk lu, kalau lu kayak orang-orang kayak gua yang awalnya takut sama hitung-hitungan gitu, ya apa ya? Jangan takut sih, emang manajemen tuh nggak semuanya hitung-hitungan, malah menurut gua itu ini apa lebih banyak interaksi ke orang lain. Keren ya hubungan sama orang lain. Caranya gimana berhubungan sama karyawan lu, pokoknya sama entah itu bawahan lu, atasan lu, kita juga belajar soal itu kan. Nah itu gue lebih suka itu. Oh gitu. Daripada hitung-hitungan. Nah bener banget tuh ya kan. Jadi, jangan takut lah intinya. Iya jangan takut ya coba kan. Dulu aja. Coba dulu karena semua itu kan bisa kita pertimbangin lagi ya kan. Apalagi kan di manajemen internasional tadi yang lu bilang kan kita ngumpul segala macam bisa interaksi langsung gitu kan baik internal maupun eksternal. Dengan orang-orang luar juga ini apa namanya bisa dilatih bahasanya jadinya. Oh iya. Keren emang ya berarti manajemen internasional. Waduh, durasi Ninja. Durasi nih. Waduh, kayak harus kita akhiri ya. Betul. Oh iya jangan lupa nih. Oh jangan lupa. Follow Bahas Project ya, Instagram buat mengetahui updatean terbaru dari Bahas Podcast. Terus jangan lupa subscribe juga di YouTube-nya Ja. Betul. Views segitu-gitu aja, tolong apa subscribe tolong. Masa yang kebanyakan views daripada subscriber atau tolong lah yang nonton subscribe juga lah. Iya, subscribe santai. Instagram lo apa Ja? Instagram gua nih @hmzh_arfh. Oke, udah bosan nih kali orang-orang ya. Instagram gua @rizky_akbr. Dan Cesar gua @mcvep B-nya 2 yang 3 juga ada. Nah bener banget tuh, pokoknya jangan lupa follow ya. Pokoknya terima kasih Sal sudah datang di podcast kami dan berbagi pengalaman dan cerita lu. Betul, luar biasa ya. Menarik. Iya betul. Karena kebetulan terpotong oleh durasi, jadi kita harus mengakhiri podcast ini. Oke, terima kasih. Hamzah pamit, Baba pamit, Cesar pamit. Yoi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.